Negara Qatar saat ini sedang dalam kekacauan total. Jika Indonesia tidak bisa menepati janjinya, kami akan mengusir semua orang Indonesia secara permanen. Qatar, negara dengan GDP per kapita tertinggi di dunia, telah memberikan ultimatum terakhir kepada Indonesia. Semua orang mengira janji Indonesia hanyalah omong kosong dan diperkirakan akan gagal. Namun kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, seluruh Timur Tengah memuji Indonesia, tolong bantu kami. Bahkan para ahli dari Amerika dan Prancis pun mengatakan itu benar-benar mustahil. Dan di tanah yang telah mereka tinggalkan, bagaimana Indonesia bisa melakukannya hanya dalam 48 jam? Rahasia yang mengejutkan itu akan terungkap sekarang. Selamat pagi, nama saya Hamad Al-Mursyid. Saya seorang manajer sumber daya air yang tinggal di distrik Al-Shamal, di bagian utara Qatar. Sudah 4 atau 5 tahun saya di sini. Saya bukan anggota keluarga kerajaan, dan bukan orang kaya. Saya hanyalah seorang pegawai negeri biasa. Tapi pekerjaan saya ini benar-benar sebuah neraka. Setiap hari pukul 4 pagi, sebelum alarm berbunyi, saya sudah terbangun. Saya cemas apakah hari ini saya bisa mendapatkan air. Saya harus mendapatkan air untuk putri saya yang berusia 10 tahun, Nura, dan istri saya, Sarah. Mencuci muka adalah kemewahan yang tak terpikirkan. Saya hanya bisa menuangkan sedikit air ke dalam gelas dan menggunakan handuk basah untuk menyeka wajah. Untuk sikat gigi, hanya boleh menggunakan seteguk air. Mandi hanya bisa sebulan sekali, dan tidak boleh lebih dari 5 menit. Ayah, aku haus, kata Nura dengan suara lirih dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah. 20 liter sehari, itulah total air yang diterima keluarga kami, hanya cukup untuk minum dan kebutuhan hidup paling dasar. Kutukan di wilayah kami dimulai 80 tahun yang lalu. Lapisan batuan di bawah tanah memiliki karakteristik khusus, menyerap air laut seperti spons. Semakin dalam sumur digali, semakin banyak air laut yang merembes masuk. Aku dengar di zaman kakekku, di sini masih ada air tawar, kata rekan kerjaku, Sayed, sambil menghela napas. Dulu mereka terlalu serakah, menggali terlalu dalam. Akibatnya, terhubung dengan air laut. Sekarang tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Setiap hari Selasa adalah hari penjatahan air. Saya harus mengantre sejak pukul 3 pagi. Meskipun air itu diproduksi oleh pabrik desalinasi milik pemerintah, rasanya masih asin, bahkan air seperti ini pun tidak cukup. Seringkali saya harus membeli air dari pasar gelap, 50 rial per liter, harga ini lebih mahal dari minyak, kataku. Minggu lalu masih 40 rial. Pedagang pasar gelap itu berkata tanpa malu, air sekarang lebih berharga. Kalau tidak suka, tidak usah beli. Tidak ada pilihan lain, setengah dari gaji saya habis untuk membeli air. Sore itu, Nura pulang dari sekolah dan langsung pingsan. Nura. Tidak peduli bagaimana saya memanggilnya, tidak ada jawaban, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Saya memanggil ambulans, tetapi butuh 40 menit untuk sampai ke rumah sakit. Waktu itu terasa seperti selamanya. Dehidrasi parah. Harus segera diberi infus, kata dokter dengan wajah serius. Bukan hanya anak ini. Hari ini sudah ada lebih dari 20 pasien dehidrasi. Jika terus seperti ini benar-benar berbahaya. Di ruang perawatan, melihat Nura yang sedang diinfus, hati saya hancur, karena saya bahkan tidak bisa memberikan setetes air minum yang layak untuk putri saya. Dia jadi seperti ini. Pak Hamad, Kepala Departemen, Direktur Khalid, masuk ke ruangan. Kali ini, perusahaan Prancis juga sudah menyerah. Mereka mencoba selama 6 bulan dan akhirnya menyerah. Gagal lagi, Pak. Puluhan perusahaan telah mencoba di wilayah kita, dan semuanya gagal. Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Israel, semua membanggakan teknologi canggih mereka, tetapi harus menyerah pada lapisan batuan kita. Kita ini tanah terkutuk, kata Direktur Khalid dengan getir. Mungkin lebih baik kita menyerah dan pindah ke tempat lain. Tapi saya tidak bisa menyerah. Ini adalah tanah kelahiran saya, tempat Nura dilahirkan. Malam itu, saya naik ke atap rumah sakit,
menatap langit, kegelapan tanpa satu bintang pun. Langit itu seperti masa depan kami. Tuhan, tolong berikan kami air. Apa salah kami? Mengapa anak-anak ini harus menderita? Hanya suara angin yang menjawab doa saya. Seminggu kemudian, Nura keluar dari rumah sakit, tetapi peringatan dokter masih terngiang di telinga saya. Lain kali mungkin dia tidak akan selamat. Dia sangat membutuhkan air bersih. Dalam perjalanan pulang, sebuah berita tak terduga terdengar dari radio. Berita bahwa wilayah Hail di Arab Saudi telah berhasil menciptakan sungai dengan teknologi dari Indonesia. Wilayah yang telah menderita kekurangan air selama 60 tahun itu, kini telah menjadi kota pertanian. Nura bertanya dengan mata berbinar, "Ayah, bisakah kita meminta orang Indonesia untuk membantu?" Hati saya menciut. Saya tidak ingin memberinya harapan palsu, takut dia akan kecewa lagi. "Nura, wilayah kita berbeda, nak. Jauh lebih sulit daripada di Arab Saudi." Tapi saat itu saya tidak tahu bahwa tak lama lagi, sebuah keajaiban juga akan datang kepada kami. Dan keajaiban itu akan terjadi dalam bentuk yang jauh lebih menakjubkan dari yang bisa saya bayangkan. Setelah hari itu, berita dari wilayah Hail di Arab Saudi terus berdatangan. Setiap kali saya menyalakan TV, berita itu muncul. Sungai buatan yang dibangun oleh Indonesia, aliran air jernih mengalir melintasi gurun, pemandangan itu sungguh luar biasa. Di tengah gurun yang gersang, air jernih mengalir. Anak-anak bermain air, para petani menyirami ladang mereka. "Apakah itu benar-benar Hail?" tanya Sarah, istri saya, dengan heran. "Iya, itu Hail yang kita kenal. Kondisi di sana tidak lebih baik dari kita. Sebaliknya, kita negara yang lebih kaya, tapi sekarang keadaannya benar-benar terbalik. Di tempat kerja, semua orang juga sibuk membicarakan hal ini. Indonesia, negara itu?" Rekan kerja saya, Rashid, tertawa mengejek. "Bukankah itu negara yang terkenal hanya karena pariwisata dan rendangnya? Tapi dalam bidang pertanian, mereka hebat." Sela Said. "Pertanian dan teknologi geologi, apa hubungannya?" "Itu dua hal yang berbeda. Tapi buktinya jelas," kataku. Saya melihat data resmi yang diumumkan pemerintah Arab Saudi. Produksi harian 100.000 liter. Tingkat desalinasi 99,8%. Nama perusahaan Indonesia tertulis dengan jelas di sana. Beberapa hari kemudian, saya dipanggil untuk rapat tingkat tinggi pemerintah, rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Sumber Daya Air. "Kalian semua pasti sudah tahu tentang keberhasilan Arab Saudi." Wajah menteri tampak serius. "Tahukah kalian apa yang dikatakan rakyat?" Mereka bertanya. "Apakah Qatar lebih rendah dari Arab Saudi?" Ruang rapat hening. Semua orang tahu kebenaran yang tidak menyenangkan ini. Bukankah kita negara yang lebih kaya? Kenapa kita tidak bisa melakukannya, tapi Arab Saudi bisa? Tidak ada yang bisa menjawab. Menteri menunjuk ke arah saya. "Hamad, kamu bertanggung jawab atas Al-Shamal. Bagaimana menurutmu?" "Yang mulia Menteri, geologi kita sangat berbeda dari Arab Saudi, lapisan batuan kita." "Saya tidak mau mendengar alasan," bentak menteri. "Arab Saudi juga telah gagal selama 60 tahun. Indonesia bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa kita tidak bisa?" Dalam perjalanan pulang, tekanan menghimpit saya. Atasan menuntut hasil, bawahan menangis karena tidak ada air. Malam itu, saat Nura mengerjakan PR, dia bertanya, "Ayah, Indonesia itu di mana?" "Itu negara di Asia Tenggara." "Seberapa besar?" Saya membentangkan peta untuknya. "Lebih besar dari Qatar, tapi dibandingkan dengan negara-negara di sekitarnya, itu negara berukuran sedang." "Bagaimana negara seperti itu bisa memiliki teknologi seperti itu?" Ayah juga penasaran, apa yang sebenarnya istimewa dari mereka. Keesokan harinya, ada berita mengejutkan. Ada direktur, Khalid baru saja kembali dari Hail di Arab Saudi, bisik Said. Dia pergi untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Katanya itu benar-benar nyata. Sore harinya, saya bertemu dengan Direktur Khalid. Raut wajahnya tampak rumit. "Hamad,
Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Bagaimana keadaannya, Pak? Luar biasa. Di atas tanah yang gersang itu, benar-benar ada sungai yang mengalir, anak-anak berenang. Direktur menghela napas. Tapi tahukah kamu apa yang lebih menakjubkan? Tim Indonesia hanya butuh 2 minggu untuk memompa air pertama mereka. 2 minggu. Pak? Ya. Jerman butuh 2 tahun. Prancis butuh 1 tahun. Dan mereka semua gagal. Direktur menunjukkan sebuah foto kepada saya, foto seorang teknisi Indonesia bersama pejabat Arab Saudi. Itu pemimpin timnya, namanya Pak Budi Santoso. Kelihatannya orang biasa saja, ya? Ya, awalnya orang Arab Saudi juga meremehkannya. Tapi sekarang, dia dianggap sebagai pahlawan. Tiba-tiba, telepon berdering. Dari kantor menteri. Pak Hamad, besok pagi menteri ingin bertemu Anda. Akan ada keputusan penting yang diambil. Mohon persiapkan diri. Jantungku berdebar kencang. Mungkinkah kita akan meminta bantuan dari Indonesia? Setibanya di rumah, saya memberitahu keluarga bahwa sepertinya besok akan ada pertemuan penting. Apakah mereka akan mengundang orang Indonesia? Mata Nura berbinar. Ayah belum tahu. Tapi, lapisan batuan kita benar-benar istimewa. Jauh lebih sulit daripada di Arab Saudi. Kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Sarah menggenggam tanganku. Tapi kita harus mencobanya, kan? Demi Nura. Malam itu saya tidak bisa tidur. Harapan dan ketakutan silih berganti. Bagaimana jika orang Indonesia juga gagal? Apakah harapan terakhir kami akan sirna? Saya memandang keluar jendela. Bulan purnama bersinar terang. Di Hail, Arab Saudi, mereka mungkin melihat bulan yang sama, tapi sekarang mereka bisa menikmati bulan tanpa perlu khawatir tentang air. Tuhan, tolong beri kami kesempatan, doaku dalam hati. Jika Arab Saudi bisa, kita juga pasti bisa. Tidak, kita harus bisa. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi di sisi lain, saya merasakan firasat buruk, betapa harga diri kami akan terluka, dan ke arah pilihan ekstrem, seperti apa harga diri itu akan membawa kami. Keesokan paginya, ketika saya memasuki kantor menteri, ada seseorang yang tidak terduga di sana, bukan hanya pejabat tinggi pemerintah, tetapi ada juga beberapa orang Asia berwajah asing yang duduk di sana. Hamad. Ini adalah tim dari PT Tirta Teknologi dari Indonesia, menteri memperkenalkan. Pemimpin timnya adalah Door Rini Hartono. Saya terkejut. Seorang wanita. Rambutnya pendek, berkacamata. Kelihatannya berusia awal 40-an. Tingginya sekitar 160 cm. Sangat mungil. Selamat pagi. Nama saya Rini Hartono, sapanya dalam bahasa Arab yang fasih, dengan aksen yang sempurna. Anda bisa berbahasa Arab? Saya pernah belajar selama 1 tahun di Universitas Kairo. Itu penting jika ingin mempelajari geologi Timur Tengah. Kesan pertama saja sudah berbeda. Teknisi asing lainnya selalu menggunakan bahasa Inggris. Bergantung pada penerjemah, menteri langsung ke pokok permasalahan. Dr. Rini, Anda mengerti kondisi kami? Ya, saya sudah menganalisis data lapisan batuan di distrik Al-Shamal. Dan bagaimana hasilnya? Doa Rini mengeluarkan tabletnya dan menunjukkannya kepada kami. Sejujurnya, ini 3 kali lebih sulit daripada di Arab Saudi. Intrusi air lautnya terlalu dalam. Wajah para pejabat menjadi muram. Jadi, Anda akan menyerah? Bukan. Doer Rini tersenyum. Saya bilang sulit. Bukan tidak mungkin. Daerah pesisir utara Jakarta di Indonesia juga memiliki geologi yang mirip. Kami sudah berhasil mengatasinya. Menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Di Arab Saudi butuh 2 minggu. Tapi di sini, semua orang menahan napas. 48 jam sudah cukup. Apa? Menteri melompat dari kursinya. 48 jam? Lebih sulit dari Arab Saudi? Tapi butuh waktu lebih singkat. Kami telah mengembangkan teknologi baru, Bu.
Sistem pelacakan retakan batuan yang lebih akurat dan lebih cepat. Seorang pejabat tinggi tertawa sinis. Pasti hanya omong kosong lagi. Awalnya semua orang juga percaya diri seperti ini. Begitu gagal, mereka kabur. Doer Rini menjawab dengan tenang. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Jika kami gagal dalam 48 jam, kami akan menanggung semua biaya dan menerima larangan masuk ke Qatar selama 10 tahun. Ruang rapat mulai bergemuruh, tapi jika berhasil, kami meminta kompensasi yang sesuai, dan kami meminta kepercayaan dan kerjasama penuh dari Anda. Keraguan dan intervensi hanya akan membuang-buang waktu. Menteri menatapku. Hamad, sebagai penanggung jawab lapangan, bagaimana menurutmu? Sejujurnya, saya sangat khawatir. 48 jam terlalu singkat. Tapi, saya rasa patut dicoba. Baiklah. Tapi ada syaratnya. Menteri menatap lurus ke arah Doer Rini, harus berhasil dalam 48 jam. Terlambat 1 menit saja, kalian akan langsung dideportasi. Setuju, jawab Doer Rini tanpa ragu. Setelah rapat, kami langsung menuju ke lokasi. Di dalam mobil, saya berbicara dengan Doer Rini. 48 jam, apakah itu benar-benar mungkin? Pak Hamad, tahukah Anda apa yang kami pelajari dari Arab Saudi? Apa itu? Waktu tidak ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh kepercayaan. Arab Saudi mempercayai kami. Bagaimana dengan Qatar? Itu adalah pertanyaan yang berat. Ketika tiba di lokasi, tim Indonesia langsung bekerja. Saat mereka menurunkan peralatan, sepertinya memang ada lebih banyak peralatan daripada yang digunakan di Arab Saudi. Itu apa? Tanyaku. Radar penembus tanah, Pak. 10 kali lebih akurat dari peralatan Jepang. Buatan Indonesia? Tentu saja. Kami mengembangkannya sendiri, kata salah satu anggota tim dengan bangga. Papan namanya bertuliskan Andi. Saat pekerjaan dimulai, penduduk desa mulai berkumpul. Orang asing datang lagi. Kali ini orang Asia. Berapa hari mereka akan bertahan? Tatapan mereka sinis. Karena sudah terlalu sering dikecewakan. Sekarang mereka bahkan tidak berani berharap. Nura juga datang setelah pulang sekolah. Ayah, apakah mereka orang Indonesia? Iya. Nak, kenapa sedikit sekali? Tim lain datang dengan puluhan orang. Doar. Rini mendengar ucapan Nura dan mendekat. Halo. Cantik. Siapa namamu? Nura. Nama yang indah. Nura. Jumlah orang yang banyak bukan berarti bagus, yang penting adalah keahliannya. Dr. Rini mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah keripik pisang. Coba ini. Ini dari Indonesia. Terima kasih, Bu. Nura menerima camilan itu dengan gembira. Bu Guru, apakah desa kami akan benar-benar punya air? Doer Rini mengelus kepala Nura. Tunggu 48 jam lagi. Ya? Ibu janji kamu akan bisa minum air bersih. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hangat. Sekaligus cemas. 48 jam. Apakah itu benar-benar mungkin? Setelah matahari terbenam, pekerjaan dimulai secara resmi, tim Indonesia bersiap bekerja semalaman. Pak Hamad, bisa tolong buatkan teh karak? Tanya Doer Rini. Bisa. Tapi teh juga berharga, karena air langka. Saya tahu. Sebentar lagi kita akan bisa meminumnya sepuasnya. Kepercayaan diri seperti itu sungguh menakjubkan. Belum memulai apa-apa, tapi sudah begitu yakin akan berhasil. Doer, Rini, kenapa Anda bilang 48 jam? Itu taruhan yang terlalu berisiko. Doer Rini menjawab, sambil memeriksa peralatan. Pak Hamad, terkadang keputusasaan adalah pendorong terbaik. Tekanan 48 jam ini akan membuat kami lebih fokus. Malam pertama dimulai seperti ini. Saya melihat jam. Pukul 20.00, tersisa tepat 48 jam, hitungan mundur takdir telah dimulai. 12 jam pertama dihabiskan untuk survei. Peralatan yang dibawa tim Indonesia bekerja tanpa henti. Pak Hamad, coba lihat ini. Andi, sang insinyur,
Memanggil saya. Di layar, ada grafik yang rumit. Apa ini? Di bawah tanah sedalam 150 meter. Lihat di sini. Ada rongga yang aneh. Saya memperhatikan layar dengan seksama, warnanya berbeda dari yang lain. Mungkinkah itu lapisan air tawar? Belum pasti, Pak. Tapi kemungkinannya ada. Dr. Rini mendekat. Dia sudah bekerja semalaman tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketemu. Dugaanku benar. Dugaan apa, Bu? Lapisan batuan Qatar bukan sekadar spons biasa. Ini adalah sebuah labirin. Dan di suatu tempat di dalam labirin itu, pasti ada air tawar yang terperangkap, pemahaman yang luar biasa. Sesuatu yang tidak kami ketahui selama puluhan tahun, ditemukan hanya dalam 12 jam. Tapi ada masalah, Bu, kata Andi dengan cemas. Lapisan air tawar ini dikelilingi sepenuhnya oleh air laut. Jika salah sedikit saja, semuanya akan tercampur. Dr. Rini mengangguk. Karena itu, kita harus bekerja dengan sangat teliti, seperti operasi bedah yang presisi. Tiba-tiba, seorang petugas pengawas pemerintah muncul. Sudah menemukan sesuatu? Tanyanya dengan nada sombong. Kami sedang memeriksa. Pak, 12 jam berlalu dan hanya sampai di sini? Sepertinya akan gagal lagi seperti biasa. Petugas itu tertawa mengejek lalu pergi. Wajah anggota tim Indonesia menegang. Jangan pedulikan dia, Dr. Rini menyemangati timnya. Fokus pada pekerjaan kita. 6 jam berikutnya digunakan untuk pemetaan 3D. Pekerjaan yang membutuhkan pemahaman sempurna tentang struktur bawah tanah. Luar biasa. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Gambar 3D di layar sangat detail. Bahkan aliran air di dalam lapisan batuan yang seperti labirin itu bisa terlihat. Pak Hamad, apakah Anda punya peta dari 80 tahun yang lalu? Tanya Dr. Rini. Peta 80 tahun yang lalu? Ada. Saya mengambil peta yang sudah berdebu dari gudang. Dr. Rini membandingkan peta itu dengan gambar 3D. Sepertinya dia menemukan sesuatu, matanya berbinar. Ya, lihat di sini. Apa yang Ibu lihat? 80 tahun yang lalu, di sini ada sebuah oasis, yang berarti pasti ada air tawar. Sekarang, oasis itu hanya tenggelam di bawah tanah, tertutup oleh air laut di atasnya. Tapi di bawahnya, di suatu tempat, pasti masih ada. 18 jam telah berlalu. Akhirnya, pengeboran dimulai. Tetapi para pejabat pemerintah datang berbondong-bondong. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak bisa menggali sembarangan? Ini adalah pekerjaan yang sudah direncanakan, jawab Dr. Rini dengan tenang. Tapi pejabat itu terus menghalangi. Harus ada pemeriksaan dokumen dulu. Hentikan pekerjaan sekarang juga. Anda bilang akan selesai dalam 48 jam, sekarang Anda malah menyuruh berhenti. Ini. Perdebatan terjadi. Waktu terus berjalan. Saya pun maju. Saya, sebagai penanggung jawab lapangan, memberikan izin. Jika ada masalah, saya yang akan bertanggung jawab. Hamad. Apa kamu bisa bertanggung jawab? Saya akan menulis surat jaminan. Pejabat itu mundur dengan kesal. Dr. Rini memberiku tatapan terima kasih. Pengeboran dimulai lagi. 50 meter, 100 meter. Semakin dalam, semakin menegangkan. Tunggu. Terdeteksi kelembapan di kedalaman 120 meter. Teriak Andi. Semua orang menahan napas. Ambil sampelnya. Sedikit air diangkat ke permukaan. Dr. Rini memeriksanya sendiri dengan alat ukur. Salinitas 0,3%. Masih asin. Kita harus lebih dalam. Meski kecewa, masih ada harapan. Setidaknya, tingkat keasinannya jauh lebih rendah dari air laut. 24 jam berlalu. Setengah dari waktu telah habis. Belum ada air bersih yang keluar. Penduduk desa mulai berkumpul. Gagal lagi. Sudah kuduga. Kita memang tanah terkutuk. Suara-suara sumbang mulai terdengar. Tapi tim Indonesia tidak goyah. Bu, istirahatlah sebentar. Kata seorang anggota tim dengan khawatir.
Tapi Dokter Rini menggeleng. Tidak apa-apa. Tidak ada waktu. Tiba-tiba, Nura muncul. Di tangannya ada sesuatu. Bu Guru. Makan ini. Itu adalah kurma buatan ibunya. Karena tidak ada banyak air, kami tidak bisa membuat banyak. Tapi semoga ini bisa memberi ibu tenaga. Mata Dokter Rini berkaca-kaca. Terima kasih, Nura. Kelihatannya enak sekali. Anggota tim Indonesia berbagi kurma itu, wajah mereka yang lelah dihiasi senyuman. Nura, tunggu sebentar lagi, ya. Ibu janji kamu akan bisa minum air bersih. Janji Rini membuat Nura tersenyum cerah. 30 jam berlalu. Akhirnya ada perubahan. Salinitas terus menurun. Teriak Andi dengan gembira. 0,1%. 0,1%. 0,05%. Sedikit lagi. Semua orang berkumpul di depan monitor. Setiap kali angka turun, sorakan terdengar. Tapi masalah muncul. Bu, tekanan air laut terlalu tinggi. Kalau tidak dipasang penyekat, aku tahu. Tapi waktu kita tinggal 18 jam. Pemasangan penyekat biasa butuh waktu 12 jam. Kita bisa melakukannya, kata Dokter Rini dengan tegas. Dengan teknologi baru yang kita kembangkan. Penyekat cepat, teknologi luar biasa lagi. Apa saja yang sebenarnya dipersiapkan oleh orang-orang ini? Tiba-tiba telepon saya berdering. Menteri, Hamad, bagaimana situasinya? Hampir berhasil. Pak, tapi waktunya hampir habis. Kalau gagal, kau juga habis. Kau tahu itu kan? Tekanan semakin besar. Tapi anehnya, saya tidak takut. Melihat tim Indonesia, saya yakin mereka berbeda. Mereka pasti berhasil. Pukul 22:30 jam setelah pekerjaan dimulai. Tersisa 18 jam. Tim Indonesia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Penyekat siap. Mulai injeksi penyekat cepat. Teknologi baru ini luar biasa. Polimer khusus disuntikkan, yang akan bereaksi dengan air laut di celah batuan dan mengeras dengan cepat. Bagaimana bisa? Tanyaku. Ini teknologi yang dikembangkan bersama Lembaga Penelitian Kelautan Indonesia selama 5 tahun. Saat bertemu dengan salinitas air laut, polimer ini akan mengeras sempurna dalam 10 menit, jelas Andi dengan bangga. Pukul 02.00 pagi. Mereka mencapai kedalaman 150 meter. Semua menahan napas, menunggu hasilnya. Mulai tes tekanan. Dokter Rini membuka katupnya sendiri. Awalnya, tidak ada yang keluar. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Tiba-tiba, tetesan air jernih mulai jatuh. Ada air. Seseorang berteriak. Dokter Rini menampung air itu dengan tangannya yang gemetar. Meneteskannya ke alat ukur. Salinitas. 0,01%. 0,01%. Air tawar murni. Sorak-sorai membahana. Tapi Dokter Rini tetap tenang. Tunggu. Kita harus memastikan ini berkelanjutan. 3 jam kemudian, pengukuran debit air dilakukan. Luar biasa, seiring waktu, debit airnya terus meningkat. 2.000 liter per jam, 3.000 liter, 5.000 liter, angka yang luar biasa. Bagaimana bisa? Karena perbedaan tekanan. Penyekat menahan air laut, sehingga tekanan dari lapisan air tawar secara alami mendorong air ke atas. Pukul 05.00 pagi. Akhirnya, uji coba minum pertama dilakukan, saya yang pertama meminumnya. Dengan tangan gemetar, saya mengangkat gelas itu dan menenggaknya. Manis. Benar-benar manis. Ini adalah air bersih pertama yang saya minum dalam 80 tahun. Saya menangis. Nura. Nura, di mana kamu? Saya membangunkan putri saya yang tertidur, membawanya yang masih mengantuk. Begitu melihat air, matanya langsung terbuka lebar. Ayah, itu air sungguhan? Iya. Nak, minumlah. Nura meminumnya dengan hati-hati. Lalu berkata, Ayah, airnya manis sekali. Manis sekali.
Nura melompat-lompat kegirangan. Melihat pemandangan itu, rasanya semua kerja keras terbayar. Kabar menyebar ke penduduk desa. Meskipun masih pagi buta, mereka mulai berdatangan. Benarkah? Benar-benar ada air? Untuk pertama kalinya dalam 80 tahun. Para orang tua minum air itu dan menangis. Ini rasa air yang kuminum waktu kecil. Tuhan telah mendengar doa kita. Tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Masalah lain muncul. Petugas pengawas pemerintah datang berbondong-bondong sejak pagi. Apa-apaan ini? Siapa yang mengizinkan pembagian air sembarangan? Ada air bersih. Rakyat berhak meminumnya. Belum diuji. Kalau ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Mereka ingin menyegel area itu. Tidak bisa. Dior. Rini maju. Air ini benar-benar aman. Saya jamin. Siapa kamu berani menjamin? Saya adalah auditor keamanan air bersertifikat dari Organisasi Kesehatan Dunia HOEEE. Dr. Rini menunjukkan kartu identitasnya. Para petugas tampak bingung. Meski begitu, prosedur adalah prosedur. Anda mau bicara prosedur di depan orang-orang yang telah kehausan selama 80 tahun? Suara Dr. Rini penuh kekuatan. Air adalah milik rakyat. Tidak ada yang boleh menghalanginya. Akhirnya, para petugas pengawas mundur. Pukul 08.00 pagi. Menteri tiba di lokasi. Wajahnya tampak rumit. Benar-benar berhasil? Silakan Anda buktikan sendiri, Yang Mulia. Menteri meminum air itu. Matanya terbelalak. Ini air dari tanah kita? Betul, Pak. Dan pasokannya bisa dibilang tidak terbatas. Tidak terbatas? Dr. Rini menunjukkan data. Lapisan air tawar ini sangat besar. Jika dikelola dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan seluruh Al-Shamal. Menteri terdiam sejenak, lalu berkata, maafkan saya telah meragukan kalian, saya benar-benar minta maaf. Ini pertama kalinya saya melihat seorang pejabat tinggi menundukkan kepala. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting adalah langkah selanjutnya. Dr. Rini melihat jam tangannya. 36 jam telah berlalu. Tersisa 12 jam lagi. Apa yang akan dilakukan sekarang? Menstabilkan sistem dan mempersiapkan perluasan skala. Lalu Dr. Rini menatap Nura. Aku sudah menepati janjiku. Sekarang kamu bisa minum air bersih setiap hari. Nura berlari memeluk Dr. Rini. Bu Guru, terima kasih banyak. Indonesia hebat. Tiba-tiba, telepon berdering. Istri saya. Sayang, aku lihat beritanya. Desa kita punya air? Benarkah? Benar. Sekarang kita tidak perlu khawatir soal air lagi, istri saya pun menangis. Siang harinya, terjadi hal yang menakjubkan. Penduduk desa keluar dengan sendirinya. Kami juga akan membantu. Jangan biarkan orang Indonesia bekerja keras sendirian. Para pria membantu mengangkut peralatan, para wanita menyiapkan makanan. Ini pusaka keluarga saya, kendi air berusia 100 tahun. Sekarang saya ingin mengisinya dengan air sungguhan. Seorang nenek membawa kendi tuanya. Dr. Rini mengisinya sendiri. Nek, sekarang nenek bisa minum air seperti ini setiap hari. Tuhan telah mengirim kalian. Terima kasih. Sore harinya, terjadi hal yang lebih luar biasa. Bu, debit airnya terus meningkat. Sudah berapa? Lebih dari 10.000 liter per jam. Semua orang terkejut. 5 kali lebih banyak dari perkiraan, struktur bawah tanahnya lebih kompleks dari yang kita kira. Sepertinya ada beberapa lapisan air tawar yang saling terhubung. Jelas Andi dengan gembira. Pukul 18.00. 46 jam setelah pekerjaan dimulai, media massa berdatangan. Dari stasiun TV pemerintah Qatar hingga Al Jazeera. Bagaimana Anda bisa berhasil dalam 48 jam? Kondisi Qatar lebih buruk dari Arab Saudi, tapi waktunya lebih singkat. Dr. Rini diwawancarai. Teknologi itu penting. Tapi yang lebih penting adalah manusianya. Karena rakyat Qatar percaya dan membantu kami, ini semua menjadi mungkin. Apa rencana ke depan?
Saya ingin menyebarkan teknologi ini ke seluruh Qatar, agar tidak ada lagi yang menderita karena kekurangan air. Pukul 20.00, tepat 48 jam. Menteri memberikan pengumuman resmi. Para teknisi Indonesia telah menepati janji mereka. Tidak, mereka telah melampaui janji mereka. Ribuan orang yang berkumpul di alun-alun bersorak. Indonesia! 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 Gema sorakan terdengar di mana-mana. Tim Door Rini, meskipun kelelahan, tampak bahagia. Sekarang kalian bisa tidur, kan? Kataku. Belum, jawab Door Rini sambil tertawa. Ini baru permulaan, pekerjaan sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, saya mandi, sebuah kemewahan dalam 45 tahun. Saat air mengalir di tubuhku, aku berpikir, keajaiban itu nyata. Dan keajaiban itu datang dari Indonesia. Kegembiraan atas keberhasilan tidak berlangsung lama. 2 hari kemudian, serangan tak terduga dimulai. Itu palsu. Orang Indonesia menipu kita. Suara kritik muncul dalam pertemuan para pemimpin suku di daerah itu, terutama pemimpin suku berpengaruh, Rashid Al-Maktoum, yang menjadi provokatornya. Coba pikirkan. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan selama 80 tahun. Selesai dalam 48 jam. Apa itu masuk akal? Tapi airnya benar-benar keluar, kan? Sanggahku. Itu hanya tipuan. Mereka menyembunyikan air tawar sebelumnya, lalu menunjukkannya kepada kita. Meskipun tidak masuk akal, beberapa orang terpengaruh. Ya, di Arab Saudi juga awalnya bagus. Tapi kemudian muncul masalah. Orang Indonesia pasti mengincar sumber daya bawah tanah kita. Desas-desus mulai menyebar. Saya menemui Door Rini. Ada desas-desus seperti ini yang menyebar. Bagaimana Anda akan menanganinya? Sudah saya duga, katanya dengan tenang, di luar dugaan. Wajar jika ada ketakutan terhadap hal baru. Tapi jika terus begini, buktikan dengan data. Buka semuanya secara transparan. Keesokan harinya, Door Rini membuat keputusan yang mengejutkan. Dia memasang sistem pemantauan waktu nyata, agar semua orang bisa melihatnya 24 jam sehari. Tidak perlu sampai sejauh itu. Kataku, kepercayaan adalah yang terpenting. Kita harus membuktikan tidak ada yang disembunyikan. Sebuah layar besar dipasang di alun-alun desa, menampilkan kualitas air dan debitnya secara waktu nyata. Tapi Al-Maktoum tidak menyerah. Angka-angka itu juga bisa dipalsukan. Kita harus memeriksanya langsung. Dia menghasut para anggota sukunya untuk menuntut inspeksi fasilitas. Tanpa diduga, Door Rini setuju. Silakan datang kapan saja. Lihat dan periksa dengan mata kepala sendiri. Tim inspeksi tiba. Al-Maktoum memimpin sekitar 30 orang. Kami akan memeriksa setiap sudut. Tim Indonesia membuka semuanya. Bahkan cetak biru teknis pun diperlihatkan. Ini adalah cetak biru penyekatnya, jelas Andi. Tapi Al-Maktoum tidak mendengarkan. Dibuat rumit begini pasti untuk menipu. Tiba-tiba, Nura muncul. Paman, kenapa Paman melakukan ini? Airnya asli. Anak kecil. Minggir. Bentak Al-Maktoum. Nura terseduh. Ibu saya memasak dengan air bersih untuk pertama kalinya. Katanya ini pertama kali dalam 80 tahun. Tapi kenapa? Jangan tertipu oleh kebohongan yang mereka ciptakan. Al-Maktoum tetap keras kepala. Tiba-tiba, Door Rini maju. Tuan Al-Maktoum, apa yang sebenarnya Anda khawatirkan? Apa? Apakah Anda benar-benar berpikir air ini palsu? Atau, Anda takut pada hal lain? Pertanyaan yang tajam. Apa yang harus ditakutkan? Takut akan perubahan. Bukan? Tatanan yang telah bertahan selama 80 tahun akan berubah. Kata-kata itu menusuk tepat sasaran. Al-Maktoum adalah orang yang memanfaatkan krisis air untuk mempertahankan kekuasaannya. Apa yang kau tahu? Saya tahu bahwa Indonesia juga pernah mengalami hal serupa, kata Door Rini dengan tenang. Tetapi ketika kita menerima perubahan, barulah pembangunan sejati dimulai. Suasana menjadi tegang.
Pengikut Al-Maktum mengancam tim Indonesia. Pergi dari sini. Para penipu. Tiba-tiba, terjadi hal yang luar biasa. Sesepuh desa, Kakek Hasan, muncul. Beliau adalah orang tertua di desa, berusia 95 tahun. Hasan Al-Maktum. Cukup. Aku sudah melihat semuanya. Sesepuh juga sudah tertipu. Aku sudah hidup selama 95 tahun. Apa aku tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu? Kakek Hasan berjalan perlahan dan meminum seteguk air. Ini asli. Ini air yang kuminum waktu aku masih kecil. Lalu, kakek menatap lurus ke arah Al-Maktum. Soal kamu memonopoli air untuk mencari uang, aku tahu semuanya, sekarang saatnya berhenti. Itu adalah pernyataan yang seperti bom. Wajah Al-Maktum memerah. Apa yang kau katakan? Setengah dari air pasar gelap masuk ke kantongmu? Kau pikir aku tidak tahu? Karena itu kau takut air ini asli? Karena bisnismu akan berakhir. Orang-orang mulai berbisik. Orang-orang Indonesia ini tidak menginginkan uang. Mereka hanya ingin membantu kita. Kakek Hasan menatap Dorini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Suasana berbalik. Penduduk desa mulai mencela Al-Maktum. Jadi kau yang menipu kami selama ini. Berbisnis dengan penderitaan kami. Al-Maktum dan para pengikutnya diusir. Malam itu, ada telepon dari pemerintah. Pak Hamad, Menteri meminta Anda segera datang. Ketika saya tiba di kantor Menteri, ada hal yang tidak terduga. Ada utusan khusus dari Emir. Yang Mulia Emir tertarik dengan masalah ini. Apakah benar-benar Yang Mulia sendiri? Besok beliau akan datang langsung ke sini. Berita yang luar biasa. Kepala negara akan datang sendiri. Saya memberitahu tim Indonesia, kalian akan menerima sambutan tertinggi. Larut malam, saya memberitahu Dorini bahwa Emir akan datang. Ini suatu kehormatan, katanya. Anda tidak gugup? Kenapa? Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Orang yang luar biasa. Keesokan paginya, masalah lain muncul. Bu, sistemnya bermasalah. Andi berlari tergopoh-gopoh. Ada apa? Seseorang merusak peralatan tadi malam. Pasti ulah Al-Maktum dan orang-orangnya. Emir akan segera tiba. Bagaimana ini? Apa bisa diperbaiki? Butuh waktu, Bu. Tetapi tim Indonesia mengerahkan seluruh tenaga mereka, memperbaiki tanpa henti selama 4 jam, tepat saat Emir tiba dengan rombongan besar. Suasana penuh ketegangan. Ini tim dari Indonesia? Emir mengangguk. Emir mendekati Dorini. Saya dengar Anda menciptakan keajaiban dalam 48 jam. Dengan izin Tuhan, Yang Mulia. Tiba-tiba, dari sistem yang baru saja diperbaiki, air menyembur keluar. Waktu yang sempurna. Emir meminum air itu sendiri. Luar biasa. Benar-benar bersih. Lalu beliau menjabat tangan Dorini. Atas nama rakyat Qatar, saya berterima kasih atas bantuan Anda. Ini suatu kehormatan, Yang Mulia. Emir mengumumkan, mulai hari ini, saya nyatakan Indonesia sebagai mitra strategis Qatar dalam teknologi air. Itu adalah momen bersejarah. Malam itu, ada berita bahwa Al-Maktum ditangkap atas tuduhan perusakan properti. Rasanya keadilan telah menang. Pak Hamad, Dorini memanggilku. Mulai besok, adalah pekerjaan yang sesungguhnya. Siap untuk mengubah seluruh Qatar? Tentu saja. Harapan membuncah. Era baru yang sesungguhnya akan segera dimulai. Setelah kunjungan Emir, situasi berubah drastis. Pemerintah berjanji memberikan dukungan penuh, menjadikan Al-Shamal sebagai proyek percontohan, proyek perluasan skala besar dimulai. Tapi seminggu setelah dimulai, kami menghadapi krisis yang tidak terduga. Pukul 3 pagi, telepon darurat berdering. Pak Hamad. Gawat. Itu adalah suara panik Andi. Ada apa? Peralatan rusak. Pompa utama tiba-tiba berhenti. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jika komponen utama sistem rusak, pasokan air bisa berhenti total. Ketika saya tiba di lokasi, situasinya buruk.
Air tidak mengalir, berhenti total. Penduduk desa panik. Dokter, Rini sedang melakukan pemeriksaan darurat. Bagaimana, Bu? Ada benda asing di dalam pompa. Sepertinya seseorang sengaja memasukkannya. Situasi terburuk. Lalu bagaimana? Jika tidak bisa diperbaiki dalam 36 jam, kita harus mengganti seluruh sistem, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. 36 jam. Pertarungan melawan waktu lagi. Apa yang dibutuhkan? Suku cadang pengganti, dan Dok R. Rini ragu. Bantuan dari penduduk setempat. Orang yang mengerti sistem. Tapi penduduk desa putus asa. Gagal lagi. Pada akhirnya orang Indonesia tidak bisa melakukannya. Sepertinya kita memang tanah terkutuk. Saya berlari ke balai desa. Semuanya. Ini belum berakhir. Jangan menyerah. Mari kita percaya pada tim Indonesia. Mereka bisa memperbaikinya dalam 36 jam. Tapi mereka butuh bantuan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tiba-tiba, Nura maju. Aku akan membantu. Bu Guru Rini tidak menyerah demi kita. Kita juga tidak boleh menyerah. Keberanian seorang gadis 10 tahun membuat para orang dewasa malu. Anak kecil saja berjuang. Masa kita menyerah? Ya. Mari kita coba. Relawan mulai muncul satu persatu. Tim Indonesia dan penduduk desa bekerja sama, memulai pekerjaan. Tolong ambilkan suku cadang di sana. Siapa yang bisa bantu berikan perkakas? Meskipun berbeda bahasa, hati mereka satu. 12 jam kemudian, kami menghadapi rintangan pertama. Bu, kerusakannya lebih parah dari yang diperkirakan. Suku cadang-cadangan tidak cukup. Lalu bagaimana, Dok Or? Rini berpikir sejenak, lalu membuat keputusan luar biasa. Kita buat yang baru, dengan bahan lokal. Bahan lokal. Apa mungkin? Qatar juga negara industri. Pasti ada yang bisa digunakan. Penduduk desa maju. Saya punya bengkel las. Kalau butuh apa-apa, katakan saja. Saya sudah 30 tahun memperbaiki mesin. Mungkin saya bisa membantu. Luar biasa. Keahlian para teknisi Qatar sangat hebat. Mereka bekerja sama dengan tim Indonesia dan berhasil membuat komponen tepat pada waktunya. 20 jam kemudian, Dokter Rini menemukan sesuatu. Ini dia. Ini penyebab masalahnya. Serpihan logam ditemukan di bagian dalam pompa. Seseorang sengaja memasukkannya. Ini jelas. Ini adalah perjuangan terakhir dari kelompok Al Maktum. Tapi kita sudah menang. Sekarang tinggal merakitnya kembali. Semua orang membantu merakit kembali pompa itu. 24 jam kemudian, coba nyalakan ulang. Semua orang mundur. Andi menekan tombolnya. Zez 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 zez. Suara mesin bekerja. Semua menahan napas. 30 detik. 1 menit. 2 menit. Ada air. Airnya keluar. Air menyembur keluar dengan tekanan yang lebih kuat dari sebelumnya. Berhasil. Sorak-sorai membahana. Orang-orang berpelukan, menangis dan tertawa. Perbaikan ini justru membuat sistem lebih kuat, jelas Andi dengan gembira. Sehari mungkin bisa menghasilkan lebih dari 200.000 liter. Hasil yang luar biasa. 30 jam kemudian, tim investigasi pemerintah tiba. Jejak sabotase jelas. Kita harus menangkap pelakunya. Tapi yang lebih penting, kata Dor. Rini, kejadian ini membuktikan bahwa jika Indonesia dan Qatar bekerja sama, kita bisa mengatasi krisis apapun. Kepala tim investigasi mengangguk. Ya. Sekarang kami akan mendorong proyek perluasan nasional dengan lebih kuat lagi. Malam itu, di desa diadakan perayaan sederhana. Kita berhasil. Hidup persahabatan Indonesia-Qatar. Kata kakek Hasan dalam pidatonya. Hari ini kita belajar satu pelajaran lagi. Krisis menciptakan persatuan yang lebih kuat. Keesokan harinya, ada berita luar biasa. Pemerintah akan mendirikan lembaga riset teknologi bersama Indonesia-Qatar. Di sini, di Al-Shamal. Seluruh desa gembira. Ada lembaga riset,
Berarti ada pekerjaan. Kaum muda akan kembali. Doa Rini berkata padaku, Pak Hamad, tertarik dengan posisi wakil direktur? Kami butuh orang yang berpengalaman di lapangan dan bisa menjadi jembatan antara kedua negara. Itu adalah tawaran yang seperti mimpi. Seminggu kemudian, Rini harus kembali ke Indonesia. Di bandara, ratusan orang berkumpul. Kembalilah lagi. Putriku harus belajar di Indonesia nanti. Di tengah perpisahan, Nura berlari maju. Bu Guru, bawa ini. Itu adalah surat tulisan tangan dan sebuah gambar. Gambar gurun biru yang dibangun bersama oleh Indonesia dan Qatar. Terima kasih, Nura. Jadilah ilmuwan yang hebat. Ya, baik. Aku ingin menjadi seperti Bu Guru. Melihat pesawat yang lepas landas, saya berpikir, krisis 36 jam itu justru membuat kami lebih kuat. Dan keajaiban yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pertarungan 36 jam berakhir. Setelah sistem stabil, tim Rini, dalam 12 jam terakhir dari 48 jam yang dijanjikan, melakukan sesuatu yang luar biasa. Sekarang saya akan menunjukkan hadiah yang sebenarnya, senyum Rini. Anda belum pulih benar. Tapi sudah kembali ke lokasi. Apa lagi yang Anda siapkan? Sistem manajemen air cerdas. Ini akan menjadi yang pertama di Qatar. Peralatan tambahan yang dibawa tim Indonesia mulai dipasang. Panel surya, sensor otomatis, sistem kendali jarak jauh. Apa ini semua? Mulai sekarang, Anda bisa memantau status air melalui ponsel pintar. Kecerdasan buatan akan mengelolanya secara otomatis. Ini adalah momen di mana teknologi abad ke-21 menyelesaikan masalah berusia 80 tahun. 45 jam berlalu. Sistem terpasang sempurna. Sekarang, coba unduh aplikasinya. Penduduk desa menginstal aplikasi di ponsel mereka. Mereka bisa melihat kualitas air, volume, dan status sistem secara waktu nyata. Wow! Ini air desa kita? Nura menyentuh layar dengan takjub. Nura, coba tekan tombol ini. Rini menyarankan Nura untuk menekan sebuah tombol. Air mancur di alun-alun pun menyala. Wow! Aku yang melakukannya. Itu adalah air mancur pertama di desa dalam 80 tahun. Anak-anak bersorak dan berkumpul di sekelilingnya. 46 jam berlalu, hal yang lebih menakjubkan terjadi. Ini hadiah spesial. Andi membawa sebuah kotak besar. Apa itu? Perangkat hidroponik. Hanya dengan air, kita bisa menanam sayuran. Pertanian di gurun adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah kami impikan. Tomat, selada, mentimun, semua bisa ditanam. Rini mendemonstrasikannya sendiri. Tambahkan sedikit larutan nutrisi ke dalam air. Tanam benihnya. 2 minggu akan tumbuh. 2 bulan bisa panen. Mata penduduk desa berbinar. Kita akan makan sayuran hasil tanaman sendiri? Tentu saja. Sekarang Qatar juga bisa menjadi negara pertanian. 47 jam berlalu, acara terakhir disiapkan, Pak Hamad dan semua warga, Rini mengambil mikrofon. Sekarang kita akan menyaksikan momen bersejarah bersama. Sebuah layar besar menyala, menampilkan peta Qatar. Dengan sistem yang kita bangun, kami akan melakukan simulasi. Titik-titik biru mulai muncul di peta Qatar. Setiap titik adalah area yang bisa dipasok air. 1 tahun. 50 lokasi. 3 tahun. Layar penuh dengan warna biru. Seluruh Qatar akan memiliki akses air bersih. Saya hampir berhenti bernapas. Apa yang dianggap mustahil kini ada di depan mata. Tiba-tiba, telepon darurat dari pemerintah berdering. Pak Hamad, Yang Mulia Emir ingin melakukan panggilan video. Emir muncul di layar besar. Rakyatku, dan tim teknis dari Indonesia, dengarkan baik-baik. 48 jam yang lalu, kami masih setengah percaya. Tapi sekarang, kami telah menyaksikan keajaiban. Suara beliau penuh haru. Mulai hari ini, saya resmikan pendirian Lembaga Riset Teknologi Air bersama Qatar Indonesia. Pengumuman yang luar biasa. Dan saya undang Rini Hartono sebagai penasihat pertamanya.
Doer Rini terkejut. Yang mulia, Qatar membutuhkan Anda. Tolong dampingi kami, teriak penduduk desa. Terimalah, Bu. Tetaplah bersama kami. Mata Doer Rini berkaca-kaca dan mengangguk. Ini suatu kehormatan besar, Yang mulia. 47 jam, 45 menit, tersisa 15 menit terakhir. Dr. Rini menyiapkan upacara kecil. Kita akan memasukkan botol air ini ke dalam kapsul waktu. Di botol air jernih itu, tertulis tanggal hari ini, 10 tahun lagi, kita buka dan lihat seberapa jauh kita telah berkembang. Nura mengangkat tangan. Aku juga punya sesuatu untuk dimasukkan. Dia mengeluarkan sebuah surat. Aku menulis untuk diriku di masa depan, berjanji akan menjadi ilmuwan air. Penduduk desa lain juga membawa kenang-kenangan. Segenggam tanah kering, kendi tua, dan pesan-pesan harapan. Tepat saat 48 jam tercapai, kapsul waktu ditanam ke dalam tanah, 10 tahun lagi. Akan seperti apa tempat ini? Tanya Doer Rini. Akan menjadi ladang hijau dan danau. Akan penuh dengan taman. Semua orang berbicara tentang mimpi yang sepertinya bukan lagi hal yang mustahil. Malam itu, perayaan besar diadakan. Al Jazeera menyiarkan langsung keajaiban 48 jam, legenda yang diciptakan bersama oleh Indonesia dan Qatar. Seluruh dunia menaruh perhatian. Wawancara Doer Rini disiarkan. Teknologi itu penting, tapi yang terpenting adalah kepercayaan orang-orang. Karena rakyat Qatar percaya pada kami, ini menjadi mungkin. Rencana ke depan? Menjadikan Qatar sebagai pusat teknologi air di Timur Tengah. Lalu Doer Rini menatap Nura, dan mencetak generasi ilmuwan berikutnya. Merekalah yang akan menciptakan keajaiban sejati. Perayaan berlanjut hingga fajar. Tarian saman dan tarian tradisional Qatar berpadu. Daging kambing dan kurma ada di meja yang sama. Bersulang. Bersulang dengan air bersih. Kemewahan dalam 80 tahun. Keesokan paginya, pemandangan luar biasa muncul. Bu, lihat ini. Panggil Andi dengan gembira. Rumput-rumput kecil mulai tumbuh di sekitar air mancur. Ada air, ada kehidupan yang dimulai, kata Doer Rini dengan haru. Seminggu kemudian, tiba saatnya tim Indonesia pulang. Di bandara, ribuan orang berkumpul. Jangan pergi. Kapan kembali lagi? Perpisahan itu penuh haru. Doktor. Rini mengambil mikrofon. Kami pergi. Tapi teknologi dan persahabatan tetap ada. Lalu dia menatap Nura. Kita akan segera bertemu lagi, di lembaga riset. Orang-orang melambaikan tangan tanpa henti sampai pesawat menghilang dari pandangan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah hari itu, Al-Shamal berubah total. 150.000 liter air bersih mengalir setiap hari. Ladang hidroponik dibangun. Anak-anak bermain air dengan gembira. Tetapi perubahan terbesar adalah hati orang-orang. Mereka belajar bahwa tidak ada yang mustahil, dan kekuatan sejati dari kerjasama. Keajaiban 48 jam telah menjadi warisan abadi. 6 bulan berlalu. Setiap pagi saya dimulai dengan melihat pemandangan yang luar biasa. Al-Shamal yang terlihat dari jendela bukan lagi gurun yang gersang. Ada warna hijau di mana-mana. Tawa anak-anak terdengar tak henti-hentinya. Ayah, hari ini di sekolah ada praktik hidroponik. Nura berangkat dengan tas di punggungnya, penuh semangat. Anak yang 6 bulan lalu pingsan karena dehidrasi, kini berlari dengan sehat. Sekolah juga berubah total. Laboratorium sains yang didanai pemerintah Indonesia dibangun. Setiap minggu, ada kelas daring dari guru-guru Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Profesor Wibowo dari Bandung memulai pelajaran. Nura duduk di barisan depan, mendengarkan dengan mata berbinar. Dalam perjalanan ke kantor pemerintahan, saya melihat perubahan yang menakjubkan. Ladang hidroponik pertama akan segera panen. Di dalam rumah kaca plastik, tomat, mentimun, dan selada berbuah lebat. Hamad, lihat ini. Khalid, pemilik ladang, menunjukkan tomatnya dengan bangga.
Ini hasil panen kita sendiri. Tomat yang ditanam di gurun. Saya menggigitnya. Rasanya manis dan segar. Luar biasa. Benarkah ini kita yang tanam? Mata Khalid berkaca-kaca. Setibanya di gedung pemerintahan, ada rapat besar. Memeriksa kemajuan proyek perluasan nasional. Sampai saat ini, sistem telah terpasang di 15 wilayah. Melihat laporan itu, saya terkejut. Dalam 6 bulan, seluruh wilayah utara Qatar telah terbebas dari krisis air. Bagaimana dengan lembaga riset bersama Indonesia Qatar? Minggu depan akan diresmikan. Dokar, Rini akan datang sendiri. Kabar baik. Tiba-tiba, ada berita lain. Kuwait dan Bahrain meminta untuk berkunjung. Benarkah? Mereka ingin belajar dari kesuksesan kita. Qatar telah menjadi model. Ini seperti mimpi. Saat istirahat makan siang, di alun-alun desa ada pemandangan baru, sebuah kafe dibangun di sekitar air mancur. Orang-orang minum teh serai dan mengobrol. Dulu, setetes air pun berharga. Sekarang kita bisa minum teh herbal sambil memandang air mancur. Surga mungkin seperti ini. Kebahagiaan dalam 80 tahun. Sore harinya, seorang tamu istimewa datang. Hamad. Lama tidak bertemu. Itu adalah Ali Al-Sani, seorang teman dari Arab Saudi. Saya penanggung jawab wilayah Hail. Kami datang untuk belajar rahasia kesuksesan kalian. Arab Saudi belajar dari kami, Qatar sekarang lebih maju. Sistem cerdas itu, kami belum punya. Saya merasa bangga. Saya juga mengunjungi kawasan industri. Perusahaan-perusahaan dari Indonesia mulai berdatangan. Karena pasokan air bersih yang stabil, investasi mengalir masuk. Jelas Kepala Badan Pengembangan Ekonomi. Tercipta 3.000 lapangan kerja. Kaum muda tidak perlu lagi meninggalkan kampung halaman karena kekurangan air. Sore hari di sekolah Nura, ada presentasi dengan tema keajaiban desa kami. Nura naik ke panggung. 6 bulan yang lalu, saya pingsan karena dehidrasi, tapi sekarang, dia presentasi dengan percaya diri. Guru-guru dari Indonesia tidak hanya mengajarkan teknologi, tapi juga mengajarkan hati yang tidak mudah menyerah. Setelah presentasi, Nura menyapa dalam bahasa Indonesia, "Terima kasih," katanya. Dan juga, "Aku cinta Indonesia." Meskipun aksennya tidak sempurna, ketulusannya terasa. Pulang ke rumah, istri saya menyiapkan makan malam istimewa. "Ada apa hari ini? Kau lupa hari jadi pernikahan kita?" Benar. Karena terlalu khawatir soal air, saya melupakan hari-hari kecil dalam hidup. Sekarang, hal itu menjadi berarti. Dan lihat ini. Istri saya menunjukkan pot bunga. Bunga kecil sedang mekar. Bunga pertama yang kita tanam di rumah, bunga yang mekar dalam 80 tahun. Setelah makan malam, kami sekeluarga berjalan-jalan. Ada jalan setapak di sepanjang sungai buatan yang baru dibangun. Meski buatan, alirannya seperti sungai sungguhan. "Ayah, boleh berenang di sini?" "Belum boleh. Tapi sebentar lagi akan ada kolam renang. Benarkah?" Wow! Nura berlari kegirangan. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu Do Rini. "Pak Hamad, apa kabar?" "Do Rini. Senang mendengar suara Anda. Minggu depan saya ke sana. Tapi ada kabar istimewa." "Apa itu?" "Nura mendaftar untuk Camp Sains di Indonesia dan diterima." Saya terkejut. "Benarkah?" "Dia akan belajar sains di Indonesia selama 2 minggu. Semua biaya ditanggung." Saya memberitahu Nura. Dia melompat kegirangan. "Aku akan ke Indonesia? Benarkah? Apa aku akan bertemu Bu Guru Rini? Apa aku bisa melihat Institut Teknologi Bandung? Dan lembaga riset juga?" Malam itu sebelum tidur, Nura berkata, "Ayah, aku punya mimpi." "Apa itu?" "Aku akan belajar di Indonesia, menjadi ilmuwan air terbaik di dunia. Lalu, aku akan membantu negara-negara yang kekurangan air seperti di Afrika." Mimpi yang besar dari seorang gadis 10 tahun. Pasti bisa. Ayah percaya. Saya memandang keluar jendela.
Langit penuh bintang. Langit yang dulu kupandang dengan muram, kini tampak seperti harapan. Saya membuka ponsel, melihat foto 6 bulan lalu. Tanah gersang, bibir pecah-pecah, wajah putus asa. Lalu membandingkannya dengan foto sekarang. Padang rumput hijau, senyuman, aliran air. Keajaiban itu nyata, gumamku pada diri sendiri. Alarm berbunyi, besok pagi harus menyiapkan rapat tentang rencana perluasan ke wilayah selatan Qatar. Sekarang saatnya membagikan apa yang telah kami pelajari kepada wilayah lain. Sebelum tidur, saya memandang keluar jendela untuk terakhir kalinya, air mancur menyembur ke langit. Tetesan air yang berkilauan di bawah sinar bulan, seterang bintang. Pemandangan yang 6 bulan lalu tak terbayangkan. Dan ini hanyalah permulaan. Keajaiban yang sesungguhnya akan segera dimulai. 3 tahun berlalu. Saya menjadi Wakil Menteri Sumber Daya Air Qatar. Di luar jendela, saya melihat pemandangan Doha yang telah berubah total. Yang Mulia Wakil Menteri. Nona Nura sudah tiba, sekretaris saya memberitahu. Pintu terbuka. Nura yang anggun masuk. Nura, kini berusia 13 tahun, baru saja kembali dari program pertukaran pelajar di Sekolah Menengah Sains Unggulan di Indonesia. Paman Wakil Menteri, sapa Nura dengan nada bercanda. Bagaimana Indonesia? Luar biasa. Lihat piagamku. Juara pertama kompetisi sains remaja nasional, dengan teknologi pemurnian air. Para juri terkejut anak SMP bisa punya ide seperti ini. Saya sangat bangga. Dan ini, surat rekomendasi dari sekolah. SMA nanti aku ingin sekolah di sana. Profesor Rini juga merekomendasikannya. Dr. Rini Hartono, kini menjadi Direktur Lembaga Riset, bersama Indonesia Qatar, bolak-balik antara kedua negara. Selamat. Ya, sore ini ada acara khusus. Perayaan 3 tahun Inovasi Teknologi Air Qatar. Acara itu dipenuhi perwakilan dari negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Oman. Hadirin sekalian, pembawa acara memulai. 3 tahun lalu, mimpi yang dianggap mustahil menjadi kenyataan, di layar besar, ditampilkan perubahan. Dari ladang gersang menjadi danau. Saat ini, Qatar telah berhasil mencapai 100% pasokan air bersih nasional. 500 ladang hidroponik beroperasi, menciptakan 50.000 lapangan kerja terkait air. Setiap angka adalah keajaiban. Dr. Rini Hartono, Direktur Lembaga, naik ke panggung sebagai tamu kehormatan. Ingatkah Anda 3 tahun lalu? Tantangan gila dalam 48 jam? Semua orang tersenyum. Tapi kita berhasil. Ini adalah kemenangan teknologi dan kepercayaan. Tiba-tiba, ada pengumuman kejutan. Pemerintah Qatar memutuskan untuk memberikan dukungan teknologi air kepada 10 negara di Afrika tanpa biaya. Tepuk tangan riuh membahana. Saya naik ke panggung untuk menjelaskan. Sekarang saatnya kita membagikan bantuan yang telah kita terima, seperti yang Indonesia lakukan untuk kita. Dan ada berita yang lebih istimewa. Lanjut Dr. Rini. Institut Teknologi Air Internasional yang didirikan bersama oleh Indonesia dan Qatar akan dibuka tahun depan. Kaum muda dari seluruh dunia bisa belajar di sini. Mata Nura berbinar. Masa depan yang diimpikannya menjadi kenyataan. Setelah acara, saya bertemu teman lama. Hamad, sekarang kalian jadi negara pengekspor hasil pertanian. Khalid, yang kini mengelola jaringan ladang. Ladangku sudah jadi 50, ekspor ke seluruh Timur Tengah dan Asia. Selamat ya. Semua ini berkat air. Dan berkat Indonesia. Sore harinya, saya pergi ke Al-Shamal. Hari untuk membuka kapsul waktu masih 7 tahun lagi. Tapi hari ini adalah hari untuk menanam kapsul baru. Ini kapsul waktu untuk para ilmuwan masa depan, usul Nura. Penduduk desa berkumpul. Nura memasukkan buku catatan penelitiannya. Penuh dengan teknologi air masa depan yang dibayangkan oleh seorang gadis 13 tahun. 20 tahun lagi, kita lihat apakah aku bisa mewujudkan mimpi ini. Anak-anak lain memasukkan benda-benda impian mereka. Aku akan jadi insinyur robot air. Aku akan jadi ahli penghijauan gurun.
Impian anak-anak menjadi lebih besar. Ini adalah hadiah terbesar. 20 tahun lagi, kalian akan mengubah dunia, kata Door Rini. Saat itu, buka kapsul ini. Semoga kalian ingat hari ini. Setelah menanam kapsul, kakek Hasan angkat bicara. Usianya 98 tahun, tapi masih sehat. Aku sudah hidup hampir 100 tahun. Yang kupelajari adalah, air adalah kehidupan, dan persahabatan itu abadi. Seperti persahabatan yang ditunjukkan oleh Indonesia dan Qatar. Dalam perjalanan pulang larut malam, Nura bertanya, "Paman, apa aku benar-benar bisa sekolah di Indonesia?" "Tentu saja. Aku mendukung penuh mimpimu. Aku ingin menjadi seperti Profesor Rini. Menjadi ilmuwan yang menyelesaikan masalah air di seluruh dunia. Pasti bisa. Kamu sudah memulainya." Melewati dekat bandara, saya melihat papan nama baru, Jembatan Persahabatan Qatar Indonesia, nama yang simbolis. Pulang ke rumah, istri saya menunggu. Aku lihat beritanya. Bangga sekali. Ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dilakukan. Sebelum tidur, saya memandang keluar jendela. Di tempat air mancur pertama kali menyembur 3 tahun lalu, kini dibangun sebuah taman kecil bernama Taman Keajaiban. Telepon berdering. Pesan dari Door Rini. Besok tim dari Kenya akan tiba. Sekarang saatnya kita membagikan keajaiban yang kita terima kepada mereka. Saya membalas pesan itu. Siap. Mari kita ciptakan keajaiban baru. Tantangan 48 jam menjadi buah kesuksesan dalam 3 tahun. Kini, itu telah menjadi warisan abadi yang terus menyebar. Keajaiban air yang diciptakan bersama oleh Indonesia dan Qatar. Itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Persahabatan yang jernih dan abadi, seperti aliran air itu sendiri. Hadirin sekalian, bagaimana kisah keajaiban Qatar ini? Di atas tanah yang telah gersang selama 80 tahun, hanya dalam 48 jam, air menyembur keluar. Orang-orang yang putus asa kembali memiliki harapan. Kisah yang luar biasa ini bukan hanya tentang mencari air. Ini adalah pesan harapan, bahwa ketika kita membuang ego dan menantang kemustahilan, segalanya bisa menjadi kenyataan. Saat ini, di seluruh penjuru dunia, teknologi dan ketulusan Indonesia sedang menciptakan keajaiban. Inilah alasan mengapa kita harus bangga. Jika kisah ini membuat Anda terkesan, silakan berikan suka Anda, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian untuk hari ini, terima kasih telah menonton. Dukungan, suka, dan langganan Anda adalah penyemangat terbesar bagi kami dalam membuat video. Di masa depan, kami akan terus berusaha menyajikan informasi yang lebih cepat dan akurat untuk Anda semua. Terima kasih.